Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Iya tuh. Apa kabar hari ini anak? baik Bapak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Luar biasa sehat semua hari ini ya. Di Pak, Bapak cek kehadiran dulu ya. Adakah yang Iya, tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. hadir Pak, Alhamdulillah Pak keadaan Bapak Pak buka hadir. dulu. Menteri. Hadir. Yang pertama Mbak Mimin Casmini hadir tidak? Hadir Bapak hadir. Yang yang terakhir Mbak Kalaningsi hadir tidak? Hadir, hadir Pak. Luar biasa. Hadir semua hari ini ya. Baik, coba diperiksa dulu itu bangku yang sebelah kiri, sebelah kanan, yang depan, yang tengah, yang belakang. Barangkali tempat duduknya masih berantakan atau bahan belajarnya masih belum pada dipersiapkan. Tolong sesama teman diingatkan semuanya ya. Tengok kiri kanan depan belakangnya. Saling mengingatkan. Barangkali juga masih ada sampah di depan di halaman kelas atau di dalam kelas. Saling bersihkan dulu ya. Karena kebersihan merupakan sebagian daripada iman dan juga supaya nyaman dalam kita melaksanakan pembelajaran. Baik, kita berdoa dulu ya. Iya Pak. Pada kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelasnya Pak Rosadi pimpin doanya. Yuk, yang lainnya ikut bareng-bareng ya. Ikutin ketua kelas sambil doa. Iya, terima kasih semuanya. Berdoa semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua, memberikan tambahan ilmu dan diberikan ilmu yang tambahan ilmu yang luas dan juga yang Amin. tidak kalah penting, ilmu kita ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat baik Amin. sekarang maupun kelak di kemudian Amin. nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Kali ini lagu nasionalnya itu berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Ya kita nyanyi dulu bareng-bareng. Mau pertanyaan tadi. Nah, Satu. baik, Itulah bagus sekali. Semuanya Indonesia. menyanyikan lagu dengan semangat, tidak ada yang sambil ngantuk. Ternyata hafal semua. Itu adalah salah satu contoh siswa yang nasionalismenya ada, ya. Ketika Ini Pak, tapi kita harus seragam. nasional, itu semangatnya tidak boleh ngantuk. Baik, pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi surat Atin. Anak kami Tujuannya, tujuannya adalah supaya anak-anak semua itu mampu membaca Quran surat Atin dengan fasih, kemudian mampu menghafal juga dengan cepat dan benar, lalu mampu memahami makna yang terkandung dalam surat Atin, dan juga yang tidak kalah penting yaitu mengambil hikmah yang dapat kita pelajari pada surat siapa yang nggak ada jelas. Atin. Baik anak-anak, kita mengulang kembali dulu pada pertemuan kemarin. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan kemarin? Ya, Ibu Mbak Kalaningsi, ya bagus sekali. Ternyata Mbak Kalaningsi masih ingat mengenai materi kemarin, mengenai Asmaul Husna. Asma. Bagus sekali. Coba Bapak ingin tahu, masih ingat tidak ini? Mbak Umaya, Al-Malik itu artinya apa? Iya, bagus sekali Mbak Umaya ternyata masih ingat ya.
pertemuan kemarin Al-Malik itu Maharaja bagus sekali. Mbak Umayyah ternyata anak-anak semua tidak lupa apa yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Baik anak-anak, adakah yang bisa jawab apa sebabnya dinamakan surat Atin? Tapi kalau misalnya anak Ya, siapa itu yang mengacungkan tangan? sama Iya, bagus sekali. Walaupun kalian belum mempelajari materi, ternyata apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kemarin bahwa silahkan dipelajari dulu di rumah untuk persiapan pertemuan kita sekarang, ternyata kalian mempelajari itu cirinya. Ternyata karena buktinya sekarang kalian bisa menjawab kenapa dinamakan itu surat kan di awal sih. di Berarti coba Bapak tanya sekali lagi. kan sampai selesai itu kan otomatis Beritakan tentang apa ya surat kan Atin sudah yang akan kalian pelajari. awal Ya, terakhirnya siapa itu yang tepuk tangan, yang acungkan tangan? baca Iya, pelan bagus sekali jawabannya. ya Ternyata Bapak bangga sekali pada kalian semua anak-anak. Ternyata kalian sebelum mulai mempelajari materi yang sekarang sudah dipelajari lebih dulu di rumah masing-masing ya. Baik. ya cepat Sebelum kita belajar, mari nih kalau besoknya kita bisa sama-sama seperti biasa tepuk adab ya anak-anak. kamu Ya, dipelajari ini sebelum kita mulai masuk ke materi, seperti biasa kita sama-sama membiasakan tepuk adab. Kita bareng-bareng ya, sama-sama. Baik, Pak Guru. Nanti Baik, Pak anak-anak Guru. yang masih belum hafal tinggal tepuk tangan aja. Kalau Bapak bilang tepuk adab, prok, prok, prok. Nah, begitu ya. Kemudian Mbak Anu nyanyinya bareng-bareng tepuk adab prok prok prok. Pertama aku duduk dan berdoa prok prok prok. Kedua aku dengarkan seksama prok prok prok. Ketiga aku paham apa yang guru bilang. Hati senang riang serta gembira. Hore. Baik anak-anak. Kita masuk ke materi inti yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar surat Atin, ya, surat Atin. Tapi pada pertemuan kali ini kita belajar membaca, menghafal, memaknai, dan mem- mempelajari hikmah yang dapat dipelajari dari surat Atin. Oke. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana hukum tajwid, bagaimana asbabul kemudian apa itu pengertiannya. Nah, sekarang kita yang akan pelajari pada pertemuan ini mengenai membaca, menghafal, dan Ibu aja apa semua? memaknai serta Oh ya? hikmah yang dapat kita ambil dari surat Atin. Baik, Oke. anak-anak, Iya, Pak. kalian simak ya. Tapi Iya, sebelum itu, Pak. sebelum kalian masuk ke materi yang akan Bapak sampaikan pada PowerPoint ini, Bapak akan bagi LKPD-nya dulu ya. ya Pak belum Jadi Bapak dalam dalam pembagian hak ini, kelas ini ada beberapa kelompok dan nanti masing-masing kelompok Bapak panggil dan silahkan ambil ya tugas LKPD-nya. Nanti kelompok satu Bapak tugaskan untuk membuat makna apa yang terkandung dalam Quran Surat Atin. Nanti presentasi ke depan perwakilan kelompoknya ya. Iya, Pak. Dan kelompok yang kedua memaknai apa yang terkandung dalam surat Atin. Silahkan perwakilan kelompoknya nanti presentasikan juga di depan teman-teman kelas kalian.
Ini tujuannya supaya untuk membentuk mental kalian supaya berani, tidak hanya berbicara secara dua orang atau empat mata, tapi ini belajar atau latihan berbicara di depan umum. Karena itu membutuhkan mental yang sangat bagus dan kuat. Jangan lupa juga suara kalian itu usahakan supaya jelas. Ya, mudah Ya, dipahami apa yang kalian sampaikan kepada teman-teman supaya teman kalian juga ikut mengerti apa yang kalian jelaskan. Paham ya? Itunya ya, rambu-rambu ya. Silahkan kelompok satu ambil dulu ini perwakilannya. Mas Haji Nawawi ambil ini LKPD-nya. Ya, nanti silahkan diskusikan ya Mas Haji sebagai perwakilan ketua kelompok kepada teman-temannya. Silahkan tugasnya dibaca. Di situ ada nanti memaknai presentasi kelompok satu ya. Kemudian di situ ada juga soal-soal LKPD yang lain. Silahkan kerjasama dengan baik. Silahkan Mas Haji Nawawi pimpin kelompoknya dengan kompak dan solid supaya menghasilkan kelompok yang bernilai bagus. Nanti akan Bapak kasih bintang siapa kelompok yang nilainya paling kompak dan nilainya bagus. Oke, paham ya. Kelompok dua juga silahkan eh, Mbak Kalian ini ambil kelompok ininya ini LKPD-nya, tapi rambunya sama ya. Kalau kelompok dua itu tadi memaknai ya, memaknai bukan, maaf. Hikmah ya, hikmah yang dapat bisa kita ambil dari mempelajari surat Atin. Nanti silahkan sama kayak kelompok satu presentasikan juga di depan kelas dan silahkan Mbak Kalaningsi sebagai ketua kelompok dua yang mewakili silahkan atur kelompoknya dengan kompak. siapa? Sudah paham ya? Itu adalah rambu-rambu yang Bapak berikan sebagai dan tugas-tugasnya. Nah, untuk menjawab LKPD dan untuk membuat tugas presentasi, alangkah baiknya walaupun kalian sudah belajar di rumah dan sudah mempunyai buku pegangan siswa, bahkan sudah zaman sekarang ini teknologi ini sudah banyak sekali akses-akses modul ajar. Nah, sekarang Bapak akan menambahkan materi dalam bentuk PowerPoint. Silahkan nanti kalian pahami sendiri. Nah, silahkan nanti kalian cermati dan cerna apa yang Bapak tampilkan ini. Ya, bisa dimulai ya. Silahkan pahami. Ini adalah hikmah, ini adalah surat Atin, ini makna pesan pokoknya dan ini bacaannya. Ya, ini adalah terjemahannya. Ini sebab bunuh dulu sudah ya, sudah dipelajari kemarin, pertemuan kemarin. Ini juga hukum tajwid juga sudah dipelajari pada pertemuan kemarin ya. Iya, Nah, ini Pak. adalah makna kandungan yang terdapat dalam surat At-Tin. Enggak, Sata. Ya, ini ada 3 poin. Ini penjelasan per ayatnya. Di ayat 1 sampai ayat 8. Ya, di buku juga ada, di buku yang kalian pegang. Kemudian juga sumber belajar tambahan dari Gus Ama juga ada, itu yang kalian pegang. Kemudian kesimpulan. Ya, kesimpulannya juga ada. Silahkan kalian pelajari. Nah, itulah anak-anak materi yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan cerna, cerna sendiri ya. Silahkan kalian Iya, kembangkan Pak. sendiri, kalian pahami, kemudian kalian cermati, kemudian kalian tuangkan ke dalam tugas apa yang kalian pahami, kerjasama dengan kelompok yang baik, yang kompak, supaya mampu menghasilkan tugas dengan nilai yang maksimal dan kemampuan belajar mengasah mental dan wawasan kalian itu menjadi luar biasa. Silahkan kerjakan, Bapak. Kita mulai saja. Baik anak-anak, sudah semua ya? Kelompok satu sudah belum?
Oh iya bagus, sudah ya. Kelompok dua Mbak Kalaningsi, kelompoknya sudah semua belum? Sudah terjawab Sudah, semua? Pak. Sudah, Sudah. luar biasa ternyata begitu cepat. Tugas buat presentasi sudah disiapkan kelompok dua, perwakilan Mbak Kalaningsi. Oh, Belum, Pak. oh belum belum. Oh, Belum. coba silakan lengkapi dulu. Siapa? Itu sudah, tinggal kelompok dua yang belum dalam pembuatan presentasi persiapan ya. Iya. Baik. Oke, kelompok dua sudah ya. Oh ya bagus, Sudah siap. ternyata sudah Sudah. dilengkapi kelompok dua. Baik, Bapak akan mencoba ingin mengetahui kemampuan anak-anak semua dalam tujuan pembelajaran Bapak. Tujuan pembelajaran Bapak adalah, ingat ya, Mau Siapa? ini membaca, menghafal, memahami makna, dan mengambil hikmah. Baik, membaca, menghafal, Menghafal, memahami. memahami makna, dan mengambil hikmah. Baik, saya ingin tahu. Coba Mas Haji Nawawi baca Quran surat Atin dengan tartil dan fasih. Oh apa? iya, bagus sekali. Ternyata Mas Haji Nawawi ini telah Tinggal membacakan surat Atin dengan tartil dan tarik. fasih. Oh, Ternyata makin Mas Haji Nawawi ini sudah mampu sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Haji Nawawi. Iya, Hebat. sudah bisa membaca dengan fasih dan tartil. Baik sekali. Hari wis ke situ. Penasaran perwakilan dari dari perempuan ini. Coba Mbak Mimin Casmini Ya, bacakan seperti yang tadi yang sudah Mas Haji Nawawi bacakan. Surat Atin dengan tartil dan fasih. Coba iya, Pak. bacakan. Ya, Oh, bagus a'udzu. sekali ternyata Mbak Ya, Mimin terima Casmini ini kasih. begitu menguasai makhrajul Iya. huruf, tidak kalah canggih dan hebatnya dengan Mas Haji Nawawi ternyata. Oke. Tepuk tangan ini mewakili Sri Kandi yang ada di kelas 4 ini. Baik sekali. Baiklah anak-anak, tadi Bapak sudah bangga sekali ya. Ternyata tujuan pembelajaran Bapak ini yang kita pelajari pada hari ini tercapai ternyata. Semuanya sudah bisa dan mampu membaca Al-Quran surat Atin dengan fasih dan tartil. Baik, yang kedua, Bapak ingin tahu apakah sudah pada mampu menghafal. Kalau tadi membaca, sekarang menghafal. Ya, selain kalian tadi itu punya pegangan juz amma, pegangan Al-Quran di rumah, pegangan buku siswa yang kalian bawa, yang ada setiap hari ketemu di sekolah atau di rumah. Sekarang Bapak tambahkan dengan materi PowerPoint, kemudian ditambah dengan kerjasama kelompok, saling mengingatkan cara menghafal yang cepat itu bagaimana, cara membaca tartil dan pasif itu bagaimana. Nah, sekarang Bapak ingin tahu siapa yang sudah mampu menghafal Quran surat Atin dengan cepat dan benar. Ya, Saya. siapa tuh yang ngacungkan tangan tuh? Pak Guru. Ah, ternyata Mbak Mimin ini ternyata hebat sekali ini. Dari Yeay. tadi ini pengennya maju terus. Ini rupanya luar biasa kemampuannya ini. Baik, silahkan Mbak Mimin. Bismillah dulu, jangan lupa ya. Ya, Iya, bagus sekali. Waduh, tadi membaca baik, fasih, tartil. Sekarang mampu menghafal juga, Mbak Mimin ini. Luar biasa hebat. Ini mewakili kelompok perempuan ya, Ibu Mimin ini. Saya
penasaran dengan yang laki-laki ini. Tadi perempuan terus yang jawab. Ya, sekarang pengen tahu coba dari pihak laki-lakinya. Siapa yang sudah mampu menghafal Quran surat At-Tin dengan cepat dan benar? Nah, iya siapa itu yang mengacungkan tangan dari belakang? Oh ya Mas Haji Nawawi lagi ternyata. Waduh ini bersaing terus dengan Ibu Mimin ini. Dengan Mbak Mimin. Oh silahkan Mas Haji Nawawi. Coba hafalkan surat At-Tin dengan cepat dan benar. Oh iya bagus sekali. Ternyata selain membaca dengan tartil dan fasih, Mas Haji Nawawi juga sudah bisa menghafal. Bapak bangga sekali. Ternyata semua siswa kelas 4 pada pertemuan kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak, yaitu membaca dan menghafal dengan cepat dan benar dan fasih, kemudian taktil. Baik, anak-anak, tadi adalah individu, sekarang tentang kelompok ya, tentang tugas kelompok. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, bahwa kelompok satu itu adalah memaknai surat Atin, mempresentasikan ke depan. Kemudian kelompok dua siap-siap ya. Setelah kelompok satu selesai, kelompok dua siap-siap. Jangan lupa Mbak Kalaningsi mewakili kelompok dua maju ke depan presentasi tentang apa yang dapat dipelajari dari surat Atin. Silakan kelompok satu maju. Siapa yang mewakilinya? Oh iya silakan Mas Haji Nawawi lagi ternyata luar biasa ini peranannya ini bener-bener jadi bintang kelas rupanya ini dengan Mbak siapa tadi Mbak Min Rekamannya kayak Rusmini Luar ternyata binasa. ini bener-bener mendominasi luar biasa ini oh, berdua ini jangan-jangan nanti setelah gede ini bener-bener ketemu sama-sama sukses ternyata ini mudah-mudahan ya Amin. amin baik Oh, Dio. silakan iya kita. pada kelompok satu diwakili oleh Pak Mas Haji Nawawi untuk Iya sih. mempresentasikan makna tentang Nah, yang Latin. yang meren juga aja. Mangga, dipersilahkan perwakilan dari kelompok satu Mas Haji Nawawi Itu maju. Kang. Oh iya Silahkan bener yang ya. lainnya, dengarkan semua ya anak-anak. Ini Mas Haji Iya, Nawawi dari Pak. perwakilan kelompok satu akan mempresentasikan makna apa, Nah, makna yang terkandung Iya. dalam coba ya. Lebih Latin. terus aja. Nah, nah. Ya, baik sekali. Silakan Mas Haji Iya. Nawawi. Sih, ada lagi Presentasikan, nggak? dimulai. Ada di bawah nomor. Iya, kamu ini mah dulu sih. Berarti pas aku Oh nggak ada. iya, bagus sekali. Ternyata Itu bis tadi tepuk nggak tangan rekam. ya anak-anak Ini mas buat aku. perwakilan kelompok satu, yaitu Mas Haji Nawawi sudah berani mempresentasikan Nggak tahu sih. perwakilan kelompoknya dengan suara yang Nggak ada punya aku jelas, lagi. lantang, Ya. tidak gemeter ya. Ternyata itu tidak Hmm, mudah ya nggak ada. berbicara di depan umum itu, Tapi di itu depan kan orang itu membutuhkan kan mental yang harus baik. sebelum kamu uji. Ya, oleh karena Sebelum itu, kamu itu tuh. manfaatkan Iya. momen ini untuk latih belajar Ini, kalian supaya mampu berbicara ini di sih ini depan orang audio. banyak. Ya, manfaatkan momen seperti ini. Baik, anak-anak, tepuk tangan Banyak. buat Mas Haji Nawawi. Kan Silahkan jam duduk, jam ya Mas kalau Haji saya bukan Nawawi, jam 4. yang mewakili kelompok satu. Terima kasih banyak ya Ini kepada kamu kelompok 1 menit. satu yang sudah Pagi. mempresentasikan makna tentang Ini surat siapa? Atin yang Ada dapat berapa dipelajari. menit? Baik, selanjutnya kelompok Ada dua. kan? Silahkan kelompok Ada. dua. Siapa yang akan mewakili? Oh iya, Mana itunya? Mbak Itu Kalaningsi kemana? yang tadi ya, yang tadi ngambil LKPD ya. Betul, silakan Mbak Kalaningsi. Mewakili kelompok dua presentasi maju ke depan. Coba cari semua yang lain Anak-anak, lagi. jangan lupa siap dengarkan Iya ya. ya ini ya. Presentasi dari kelompok 2 Siapa? yang akan dibawakan oleh Mbak Oh, Oh, ada Kalaningsi. 24. Silakan Nanti simak tadi dengan berapa baik. Pak Haji? kita Coba Silakan Mbak Kalaningsi dimulai nanti yang atas. presentasinya. ini ya. Yang ini. Enggak Terima atas. kasih. Ternyata Mbak Kalaningsi juga menyampaikan Oh, presentasi Sih, jadi dengan mesti. suara yang sangat jelas, berapa tidak itu berapa menit? berhenti, Ya dan makanya mudah sudah dicek dipahami 19 oleh menit. Oke. teman-temannya. Baik, silakan duduk Mbak Kalaningsi. Baik anak-anak, setelah semuanya Bapak cek dan semuanya Bapak tahu langsung bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini Bapak sangat bangga sekali. Bapak Ini gulati sangat mana yang siapa? pada kalian.
Eh, bahwa membaca, menghafal, memahami makna dan mengambil hikmah apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini ternyata sudah ada yang lagi digelatih. makan kalian mobil. Di ke Bu Umay tadi siapa kang ngerekam? Nah, Bu Umay siapa kang ngerekam? Baik, Kami Di sana ya, anak-anak. Bu Umayana. Bagaimana pembelajaran kita pada Hmm. hari ini? Apakah Oh, menyenangkan, lagi diapain? menyenangkan? Baik, Terus menyenangkan, apanya? Pak. Very, very good, very, very good. semoga berkah 6 menit ki. apa yang dapat kita sampaikan pada hari ini dan Ini ki bermanfaat 14 nanti menit ya? untuk di kemudian hari buat kalian semua ya anak-anak, terutama ini bintang-bintang kelas ini. Nanti Kamu bakal juga kalian akan naloro, lupa ya, temannya mati itu. yang suka maju, yang sering jawab Hah? pertanyaan, yang sering bisa Udah ya? apa Yang yang jamnya Bapak. mati? Terima kasih. Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, baik sekali. Siapa itu yang mengacungkan tangan di belakang? Iya, Mana bagus. maksudnya? Silakan simpulkan apa yang tadi kita pelajari. Iya, bagus sekali. Oh, dimatiin. Betul. Jadi kesimpulannya yaitu dalam ayat-ayat ini Allah bersumpah dengan masa Adam, masa Nuh, dan tempat Musa bermunajat dengan Allah, serta dengan tempat Nabi Muhammad dilahirkan bahwa Dia telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling indah dan rupa yang paling sempurna. Nah, tetapi jangan lupa juga, walaupun Allah itu menciptakan kita sebagai makhluk yang indah dan rupa yang sempurna, tetapi Allah juga jangan lupa ini di bawahnya ini. Ya, tetapi Allah akan mengembalikan manusia menjadi makhluk yang paling hina derajatnya apabila mereka menyamakan dirinya dengan binatang-binatang liar. Maksudnya bagaimana? Orang itu sama dengan binatang liar. Maksudnya adalah orang-orang mukmin dan yang beramal soleh akan memperoleh pahala kalau ya yang tidak putus-putusnya ya. Nah, kalau dia itu beriman kepada Allah ya, melakukan kewajiban dan menjauhi larangan. Nah, kenapa? Allah itu adalah hakim yang paling adil dan tepat hukumnya. Tuh, itu jangan lupa ya. Kita itu dibekali akal sebagai manusia, ya. Dibekali akal sebagai manusia, hati-hati kita itu ada hakim yang paling adil yaitu Allah. Kalau kita berbuat baik maka silap. Baik akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berbuat buruk maka akan celaka. Baik, anak-anak, seperti itu kesimpulannya, ya. Karena kita ini sudah siang ya, berarti penutupnya itu kita baca berdoanya itu menggunakan bacaan surat Al-Asr. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa mau pulang ya, membaca surat Al-Asr. Silakan ketua kelas Pak Mas Haji Nawawi dipimpin doa mau pulang ya, bareng-bareng membaca surat Al-Asr. Kemudian ikuti ya teman-temannya yang di belakang. Baik. Ya, baiklah anak-anak. Tadi kalian sudah membacakan doa setelah belajar sekaligus mau pulang ya. Mohon maaf apabila Bapak banyak kesalahan dan banyak kekurangan dalam menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kalian. Barangkali Bapak ini ada salah kata, mohon dimaafkan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Bapak berdoa, kalian ini menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi Amin. yang bermanfaat nanti di kemudian hari dan bisa menjadi berguna bagi diri sendiri, keluarga, kemudian lingkungan dimanapun kalian berada nanti ya. Itu adalah salah satu kebanggaan seorang guru, terkhusus Bapak melihat siswanya itu seperti itu. Jangan lupa ya, terutama ini para bintang-bintang kelas ini Bapak bangga sekali. Insya Allah Bapak nggak bakal lupa ini kenangan-kenangan yang suka jawab tadi itu ya. Baik, Bapak tutup, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.